Alur cerita anime My Gift Level 9999 Ultimate Gacha episode pertama. Diceritakan dahulu dunia ini hanyalah pusaran berlumpur. Namun saat disinari cahaya oleh sang dewi, terciptalah benua dan 9 ras makhluk hidup di dalamnya. Mulai dari ras Dragon, Elf, Oni, Dwarf, Iblis, Dark Elf, Centaur, ras binatang, dan yang terakhir adalah ras manusia. Dari sebuah desa hiduplah seorang remaja laki-laki bernama Light yang berkeinginan untuk menjadi petualang demi menghidupi keluarganya. Light berkelana sendirian ke daerah penuh dengan petualang dari berbagai ras dan mencoba mendaftar ke guild untuk menjadi seorang petualang dan mendapat pekerjaan. 次の方どうぞお願いしますお名前はライトです Saat pengisian formulir, resepsionis bertanya tentang anugerah yang dimiliki Light dan Light dengan bersemangat bilang kalau anugerahnya adalah gacha tak terbatas yang membuat resepsionis langsung bingung dan ternyata skill khusus yang dimiliki Light adalah dia mampu memunculkan benda-benda random dari sihir gacha atau undiannya, tapi dia sama sekali tidak bisa mengontrol benda yang akan dia dapatkan dan benda yang didapat juga bukan dalam kondisi yang baik. 折れたフォーク腐ったリンゴカビたパン Oleh karena itu, resepsionis memutuskan Light akan menjadi petualang dari rank F dan pekerjaan yang cocok untuknya adalah yang ringan-ringan dulu dengan upah yang rendah. Tapi demi masa depan yang cerah, Light langsung menerimanya. Dia bekerja mencari kayu, mengangkut batu, dan memindahkan tanah dengan upah yang hanya cukup untuk menyewa penginapan. Di tengah jalan pulang, Light sengaja disenggol oleh para ras hewan dan langsung disalahkan. Seakan itu salah Light. Light yang tidak bisa melawan hanya bisa pasrah, apalagi uang untuk sewa penginapannya juga diambil oleh ras hewan tadi. Benar-benar sifat hewan. くださいそれがないと宿代がこれっぽっちじゃ馬小屋の隅で寝るのがせいぜいだ。 Light yang habis dibegal bukannya ditolong malah makin dicemooh dan diejek. Sampai ketika seorang elf dan teman-temannya datang menolong Light, bahkan sampai memeluk Light. Sudah cantik, baik lagi. 安心して何にもしないから おいおいなんだヒューマンとエルフだよ。 Light mulai tersentuh oleh sikap dari elf tadi, dan rombongan mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok dari berbagai ras yang berkumpul menjadi satu, di mana membernya terdiri dari Garou si ras binatang, Sasha dari elf, Drago dari Dragon, Diablo dari ras iblis, Oboro ras Oni, Nano ras dwarf, Sione dari ras dark elf, dan Santor dari ras centaur. Mereka adalah kelompok yang bertujuan menciptakan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi antar ras dan tersisa ras manusia yang belum bergabung. Dan mereka bilang membutuhkan ras manusia untuk menyempurnakan kelompoknya. Dan Light langsung direkrut dan diterima dengan hangat. Tentunya Light tidak akan menolak ajakan itu. Singkat cerita, mereka mulai berkelana di dalam dungeon, dan Light beberapa kali hampir diserang monster. Untungnya, ada Sasha dan Drago yang membantunya, walau Sasha sedikit menyalahkan Light. Saking dekatnya mereka berdua, para member sering mengejeknya karena Sasha seperti suka pada Light. Drago juga bilang, walaupun sering merepotkan, Light pintar membuat teh, dan itu tidak masalah untuk Drago yang selalu menyelamatkannya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan ke dalam dungeon yang lebih dalam. Sesampainya di bagian yang cukup dalam, Garou memastikan sesuatu dan Light yang sedang membuat teh tiba-tiba dikeluarkan dan diusir dari party. Light yang bingung dengan apa yang terjadi ternyata selama ini dibenci oleh semua kru. Banyak yang jijik, meremehkan dan merasa Light benar-benar sampah, bahkan oleh Sasha. Terus 言ってるんですかパーティーから追ん出すんだよ。聞こえなかったか。どういうことです ungkap selama ini mereka hanya berakting baik dan merekrut Light karena diperintah oleh ketua mereka karena mengira Light orang spesial yang memiliki skill unik. Tapi ternyata salah, Light dianggap hanya seorang sampah yang butuh pertolongan untuk bisa bertahan hidup dan sekarang dia tidak dibutuhkan lagi.
Dengan begitu, Light benar-benar dibuang dan akan dibunuh untuk menghilangkan barang bukti. Garou langsung menyerangnya bahkan dipanah oleh Sasha. Serangan bertubi-tubi diterima oleh Light dan Garou berniat membunuh Light dalam sekali serang. Light-nya tidak terima terus mencoba melarikan diri walaupun itu sulit. Dan saat serangan terakhir, Light tidak sengaja masuk ke dalam lingkaran jebakan teleportasi. Dan ya, Light terselamatkan oleh sihir teleportasi ke bagian terdalam dungeon. Light mengingat kebaikan dan kehangatan partinya, ternyata semua hanya bohong dan akting belaka. Membuatnya sangat marah dan punya mimpi untuk balas dendam dan membunuh semua anggota party tadi, beserta Master yang memerintahkan mereka. テイトラップか逃がすなガルー、Tapi sialnya, di belakang Light malah muncul monster Snake Hellhound level 1000 yang hanya pernah didengar dalam mitos. Kemungkinan hidup Light semakin sedikit dan mungkin ini adalah akhir bagi Light. Light yang tidak ingin menyerah, tidak punya pilihan, bahkan tidak punya senjata untuk melawan. Hanya bisa mengandalkan skill gacanya. Dan dia menggunakan skill gacha berharap mendapatkan kartu yang bagus. Light terus-terusan menekan tombol gacha dan akhirnya skillnya bekerja namun tidak seperti biasa. Kartu yang dia dapatkan memunculkan seorang maid cantik yang dalam sekejap membuat monster tadi menghilang menjadi butiran kerikil. Tadi langsung mendekati Light dan mengobatinya sambil memanggil Light sebagai tuannya dan bersumpah akan setia pada Light. Light yang masih bingung bertanya siapa maid ini dan dia adalah bentuk dari kartu pemanggilan gacha berjenis kartu super ultra rare milik Light. Dia bernama Mei, sang maid pencari abadi, berlevel 9999. 999探求者メイドのメイと申します。ライト様のギフト無限ガチャから排出された。 Tapi tidak semudah itu, Light tidak percaya karena selama ini hasil gacanya selalu zong. Dan saat Mei melihat statistik Light yang sebenarnya, ternyata skill Light dilindungi penyamaran berlapis yang kuat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan skill gacanya bukanlah zong melainkan tanpa batas, yaitu memiliki hasil tergantung dari konsentrasi energi di sekitarnya. Itu berarti saat di atas permukaan energi sihir yang kurang membuat Light terus mendapatkan hasil zong. Tapi dengan energi sihir yang sangat melimpah di bagian terdalam dungeon, Light berhasil memanggil Mei, si Mei overpower dengan skill gacanya. Light kemudian bercerita tentang dirinya yang dibuang oleh partinya, di mana dia dikhianati, ditebas, dipanah, padahal dia hanya ingin membuat keluarganya hidup mapan dan berjuang bersama. Mei meminta Light untuk memintakannya balas dendam, dan dia tidak akan segan membunuh para bajingan tadi. やからどもの首をライト様の前に並べてみせます。待ってメイ、それはダメだよ。 Tapi tidak, Light ingin menjadi lebih kuat dan akan membalaskan dendamnya sendiri. Mendengar keinginan Light, Mei juga akan ikut membantu dan menghormati keinginan dari Light. Dengan begitu, Light mengeluarkan kembali skill gacanya di dalam dungeon untuk mendapatkan kekuatan baru demi balas dendam dan membuat kerajaannya sendiri. Dan inilah awal dari kisah balas dendam pemilik skill unik yang dibuang oleh partinya. Dan episode pertama ini selesai. Nantikan terus episode berikutnya dan alur cerita anime lainnya hanya di RWPP Anime. Pastikan dukung kami dengan cara like dan subscribe-nya ya.